Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Aliansyah dari kelas DP 4402B NIM 16022000077 dari Telkom Universitas Bandung. Dan juga tak lupa yang terhormat Bapak Hanif selaku pengampu dosen mata kuliah Teknik Presentasi. Yang pertama, di sini saya akan memaparkan sebuah inovasi atau perancangan yang berjudul kursi roda transfer pasien automatic. Mengapa saya mengambil perancangan ini? Karena dilatar belakangi dengan perkembangan zaman dan teknologi saat ini, maka kebutuhan manusia juga makin meningkat. Banyak produk yang dirancang dan diproduksi untuk memberi kepuasan dan kenyamanan untuk manusia. Salah satu contohnya yaitu kursi roda yang dirancang untuk memberi kenyamanan pada penggunanya. Kursi roda sendiri yaitu salah satu alat bantu bagi penyandang cacat kaki pasien rumah sakit yang tidak diperbolehkan untuk melakukan banyak aktivitas fisik, atau juga digunakan oleh orang tua yaitu manula untuk dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, baik di tempat datar maupun dari tempat rendah ke tempat yang lebih tinggi. Menurut hasil pengamat, penulis, kursi roda yang ada di pasaran saat ini kurang sesuai dengan dimensi tubuh populasi di Indonesia, sehingga penggunanya merasa kurang nyaman. Kursi roda juga penting untuk dibuat adjustable, yaitu sandaran punggung yang bisa dimiringkan, sandaran tangan yang bisa disesuaikan dengan tingginya, dan sandaran kaki yang bisa diluruskan. Untuk orang yang memakai gips di kaki dari bagian paha ke bawah, maka perlu kursi roda yang adjustable di bagian sandaran kaki yang bisa diluruskan agar penggunanya merasa nyaman. Sandaran kepala juga perlu dirancang lepas pasang agar bisa disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya, karena ada yang merasa nyaman ataupun merasa terganggu dengan adanya sandaran kepala pada kursi roda tersebut. Misalnya, untuk orang yang mengalami keretakan di bagian kepala, sandaran kepala sangat penting untuk menyangga bagian kepala. Pegangan pendorong perlu juga dirancang lebih nyaman agar orang yang mendorong kursi roda tidak mengalami kesulitan dalam melakukan tugasnya. Selain itu, kursi roda yang ada di pasaran saat ini juga belum memiliki rem pada pegangan pendorongnya, sehingga membuat penggerakan dari tempat tinggi ke rendah menjadi kurang nyaman. Kita lanjut slide berikutnya, yaitu tentang permasalahan dan rumusan masalah dalam perancangan ini. Permasalahan dalam perancangan ini yaitu yang pertama, kursi roda yang ada di pasaran saat ini kurang sesuai dengan dimensi tubuh orang dewasa di Indonesia karena impor dari luar negeri pun ataupun menjiplak dimensi kursi roda impor. Sandaran kepala juga dibutuhkan oleh penderita retak tulang, kepala, dan leher, tetapi tidak diperlukan oleh penderita cacat lainnya. Yang ketiga, sandaran tangan tidak adjustable dan tidak bisa diatur ketinggian sesuai keinginan. Yang keempat, sandaran kaki tidak adjustable, tidak bisa diluruskan, dan sandaran pijakan kaki tidak bisa diatur ketinggiannya. Yang kelima, sandaran punggung tidak adjustable sehingga tidak bisa diatur kemiringannya sesuai kenyamanan yang dibutuhkan. Yang terakhir, harga kursi roda otomatis saat ini yang ada di pasaran masih relatif tinggi. Di samping juga ada rumusan masalah bagaimana rancangan kursi roda yang sesuai dengan dimensi tubuh orang dewasa yang di Indonesia. Yang kedua, bagaimana rancangan kursi roda ini bergerak dengan otomatis tanpa harus memerlukan bantu mendorong. Yang ketiga, apakah kursi roda otomatis fleksibel untuk dibawa kemana-mana. Yang keempat, bagaimana agar pengguna kursi roda maupun pendorong tidak mengalami kesulitan saat melakukan perpindahan dari kursi roda ke tempat lainnya. Yang terakhir, fasilitas apa saja yang perlu ditambahkan pada kursi roda dan bagaimana caranya merancang kursi roda otomatis dengan harga terjangkau. Ini semua adalah permasalahan dan rumusan masalah pada perancangan yang akan saya buat. Kita next selanjutnya, yaitu di sini memaparkan tentang tujuan dan manfaat pada rancangan yang akan saya buat. Tujuan yang pertama yaitu merancang kursi roda yang sesuai dengan dimensi tubuh orang dewasa di Indonesia. Yang kedua, merancang kursi roda otomatis agar dapat mempermudah dalam pergerakan tanpa harus membutuhkan alat bantu manual atau pendorong. Yang ketiga, mendesain kursi roda yang nyaman serta fleksibel untuk dibawa kemana-mana.
Yang keempat, merancang sandaran punggung yang nyaman pada kursi roda dan fleksibel. Yang kelima, merancang kursi roda yang dapat mempermudah pendorong dan pengguna untuk berpindah dari kursi ke tempat lainnya. Yang keenam, memberi fasilitas tambahan untuk memaksimalkan kinerja kursi roda tersebut. Yang terakhir, merancang kursi roda otomatis dengan kualitas baik dan memiliki harga yang terjangkau di pasarannya. Di sampingnya juga ada manfaat dari perancangan ini. Yang pertama, terciptanya alat bantu kesehatan dengan teknologi yang berbeda dan juga semakin canggih. Yang kedua, sebagai bentuk kontribusi mengembangkan teknologi dalam bidang kesehatan yang ada di Indonesia saat ini. Yang terakhir, mempermudah dan memberi kenyamanan bagi pengguna dalam melakukan segala hal dalam posisi duduk di kursi roda. Kita next selanjutnya, yaitu menjelaskan tentang metodologi penelitian pada rancangan ini. Yang pertama, siapa target pasar yang akan saya buat, yaitu orang dewasa, anak-anak, serta orang tua lansia. Yang kedua, why. Mengapa saya membuat kursi roda otomatis ini? Karena dengan adanya produk ini dapat mempermudah user berjalan atau berpindah ke tempat lainnya dengan secara efisien. Where, di mana kursi roda akan dipakai serta dipasarkan, yaitu di rumah sakit, serta dapat digunakan di mana-mana sesuai kebutuhan individu. Yang keempat, how. Bagaimana cara kinerja kursi roda otomatis ini? Yaitu dengan kursi roda ini dirancang secara otomatis dengan menggunakan mekanisme dinamo dan baterai serta memiliki mekanisme hidrolik. Yang kelima, when. Kapan kursi roda ini akan dipakai atau digunakan? Yaitu digunakan ketika seseorang yang kesulitan untuk berjalan atau menggerakkan tubuhnya untuk berpindah ke tempat lainnya. Yang terakhir, what. Apa pengertian kursi roda ini secara umum? Yaitu kursi roda merupakan suatu alat yang sering digunakan oleh penderita sakit atau pasien khususnya yang memiliki kelainan maupun cacat pada kakinya. Dan kegunaan kursi sendiri secara umum yaitu untuk membantu pasien yang mengalami gangguan sistem motorik pada kakinya. Yang selanjutnya yaitu pembahasan aspek desain. Substitution yaitu mengubah alat gerak kursi roda secara manual menjadi otomatis. Yang kedua, combine. Menggabungkan atau mengombinasi mekanika, dinamo, dan baterai menjadi energi gerak. Butuh another use yaitu seseorang yang terganggu atau tidak dapat berjalan karena sakit, cedera, atau usia. Modifikasi pada perancangan ini yaitu menggunakan mekanisme gerak manual menjadi otomatis serta menambah mekanisme hidrolik sebagai tumpuan. Reverse yaitu sebuah desain yang akan saya gunakan pada perancangan ini. Yang pertama dengan mendesain secara minimalis, mempermudah user dalam menggunakan kursi roda, serta memiliki gerak hidrolik secara otomatis. Elimination yaitu yang terakhir, saya akan mengeliminasi mekanisme yang sebelumnya mekanisme menggunakan mekanisme gerak manual akan saya ubah menjadi mekanisme otomatis. Yang selanjutnya ini menerangkan atau menjelaskan tentang visualisasi, sketsa, dan perancangan yang akan saya buat. Dan selanjutnya, referensi dan inovasi yang saya dapatkan yaitu menggunakan kursi roda manual. Nah, di sini yang terakhir kesimpulan dan saran dari saya yaitu berdasarkan dengan perancangan yang telah dipaparkan, kami di sini akan menambahkan sebuah inovasi dalam kursi tersebut agar dapat membuka user dalam penggunaan kursi roda tersebut dan menciptakan kursi roda dengan kualitas terbaik dengan harga terjangkau dalam pasarnya.
Ini kajian pustaka. Terima kasih atas partisipasi dan waktunya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.